Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur di minggu pertama bulan Agustus ini masih diberikan kuat dan sehat oleh Bapa di surga. Kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas anugerah-Mu, kemurahan-Mu, kebajikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Kami bisa memasuki bulan Agustus ini. Kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus surapi kami, agar kami semakin dikuatkan, diteguhkan dalam Engkau. Kami sambut firman-Mu, di dalam nama Yesus HaMasiah kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini saya berikan temanya, yaitu hatimu harus lemah lembut, yang saya ambil dari Matius pasal 11 ayat 28-30 yang berbunyi demikian. Marilah kepadaku kamu semua yang berlelah dan berbeban berat, dan aku akan menyegarkan kamu. Pikulah kuku atasmu dan belajarlah daripadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan kamu akan mendapatkan kelegaan bagi jiwamu, karena kuku itu halus dan bebanku itu ringan. Saudara, ini pernyataan daripada Yesus HaMasiah sebagai Bapa kita. Apapun persoalan hidup manusia, Dia sanggup menolong kita. Dikatakan di sini, saya baca ulang di ayat 20, pikulah kuku atasmu dan belajarlah daripadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Sifat daripada Bapa kita itu adalah lemah lembut dan rendah hati. Saya sudah katakan tadi temanya, hatimu harus lemah lembut. Di dunia ini ada banyak manusia, ada hatinya lemah lembut, ada juga kasar, ada juga sombong, angkuh. Itu adalah rekayasa daripada si iblis yang menggerogoti hati daripada manusia. Maka kita perlu bahwa segala sesuatu yang keluar dari mulut seseorang itu berasal daripada hatinya. Kalau hatinya ada Yesus HaMasiah, otomatis yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata yang membangun, menguatkan, meneguhkan. Dan hari ini saya pertegas bagaimana caranya agar hati kita itu lemah lembut. Pertama-tama kita harus hidup di dalam Yesus HaMasiah, dan Yesus harus hidup di dalam kita. Di ayat yang ke-29 tadi saya sudah katakan, belajarlah dariku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan kamu akan mendapatkan kelegaan bagi jiwamu. Kalau kita hidup dalam Yesus HaMasiah dan Yesus hidup di dalam kita, kita dalam Yesus, otomatis sifat daripada Bapa kita itu Yesus HaMasiah adalah lemah lembut dan rendah hati. Maka kalau ada orang mengatakan saya anak Tuhan Yesus, tetapi selalu sombong, angkuh, itu bertentangan dengan sifat daripada Bapa kita itu tadi, yang lemah lembut dan rendah hati. Yang kedua, bagaimana supaya kita dapat memiliki hati yang lemah lembut? Yaitu kita harus dipenuhi Roh Kudus setiap saat. Di Galatia pasal 5 ayat 23, buah Roh Kudus yang ke-8 adalah kelemah lembutan. Kalau ada orang selalu mengatakan aku bisa berbahasa roh, tapi dalam bahasa sehari-harinya, bahasa yang kasar, angkuh, sombong, itu sama dengan membohongi dirinya, bukan dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena orang yang dipenuhi Roh Kudus, otomatis hatinya lemah lembut. Karena saya sudah katakan tadi, buah Roh Kudus yang ke-8 adalah kelemah lembutan.
Kelemah lembutan di sini bukan ngomongnya pelan, bukan seperti berbisik-bisik, tetapi dia dengan tenang menghadapi segala keadaan yang tidak menyenangkan pun, dia memberikan jawaban yang dengan jelas. Berikutnya kita harus hidup di dalam firman Yahweh. Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi kalau ada firman Yahweh dalam hati kita, otomatis hati kita yang garang, yang kasar, yang angkuh, yang sombong disingkirkan, karena firman Yahweh itu adalah Yahweh itu sendiri bekerja dalam hati kita sehingga kita menjadi berubah. Saya ambil contoh seperti Paulus, sebelum dia hidup dalam Tuhan Yesus, dia garang, penganiaya jemaat, dan menangkapi orang-orang pengikut Tuhan Yesus. Tapi setelah dia hidup di dalam Roh Kudus, hidup dalam Yesus, ada firman Yahweh dalam dirinya, hatinya dengan penuh kelemah lembutan. Yang berikutnya, apa yang harus kita lakukan? Kita harus tunduk pada otoritas Yahweh, karena dia yang berdaulat atas diri kita. Kita ingat di dalam Daniel pasal 3 ayat 15-18, bagaimana Raja Nebukadnezar memerintahkan kepada Sadrak, Mesak, Abednego untuk menyembah patung yang dia dirikan. Tetapi dengan lemah lembut Sadrak, Mesak, Abednego menjawab, "Dengar ya Raja, ada Yahweh yang menolong kami untuk membebaskan dari perapian yang menyala-nyala. Tapi seandainya pun Yahweh tidak menolong kami, kami tetap tidak mau menyembah patung yang Tuanku dirikan." Jadi ketika kita diperhadapkan hal yang tidak menyenangkan, kita dengan tenang, dengan lemah lembut menjawab orang yang mengintimidasi, menjelekkan, membuat kita tidak baik. Kita harus menjawab dengan lemah lembut seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan saya berikan contoh-contoh yang mereka hidup dalam kelemah lembutan. Yang pertama Abraham. Ketika Abraham dengan Lot itu anak daripada saudara Abraham, semakin berkembang ternak mereka, maka Abraham berkata kepada Lot, daripada gembala kita ribut, lebih baik begini saja. Jika kau ke kanan, aku ke kiri. Jika kau ke kiri, aku ke kanan. Itu dengan lembut Abraham berbicara kepada Lot di dalam Kejadian pasal 13 ayat 8-9. Dan kita tahu selain Abraham, yang kedua adalah Yusuf. Ketika Yusuf dipanggil dari penjara untuk mengartikan mimpi daripada Firaun, itu di dalam Kejadian pasal 41 ayat 15-16, bagaimana Firaun berkata, "Yusuf, kau bisa mengartikan mimpiku." Tetapi di ayat 16 mengatakan, Yusuf menjawab dengan lemah lembut, "Dengar ya Raja, aku tidak bisa mengartikan mimpimu, tapi ada Yahweh Elohim yang bisa mengartikan mimpimu." Juga ketika Yakub sudah meninggal, ketika mereka sudah berada di Mesir, dan datang saudara-saudara Yusuf berkata kepadanya, "Kami salah kepadamu, kalau kamu mau menghukum kami, silahkan, karena kami berbuat salah kepadamu." Tapi Yusuf dengan lembut menjawab saudara-saudaranya, "Jangan takut, aku bukan pengganti Yahweh. Kamu mereka-rekakan yang jahat terhadapku, tetapi Elohim merencanakan yang baik untuk memelihara bangsa yang besar. Jangan takut." Itu dalam Kejadian pasal 50
ayat 17-21. Secara emosi, Yusuf bisa marah kepada saudara-saudaranya karena sudah membuang dia ke sumur, menjualnya, dijadikan jadi pembantu, dituduh berzina dengan istri Potifar, dimasukin ke penjara bawah tanah. Tapi ketika Yusuf sudah berhasil, dia tetap rendah hati, lemah lembut terhadap saudara-saudaranya. Harusnya ini satu pelajaran bagi kita. Kalau kita semakin diberkati, kita semakin sabar, lemah lembut, dan kita tahu bahwa orang yang hidup di dalam Yeshua HaMasyiah, salah satu sifatnya adalah lemah lembut dan juga rendah hati, enggak menyombongkan diri. Nah, sekarang apa untungnya kita memiliki yaitu sifat yang lemah lembut? Pertama-tama, kita pasti berbahagia dan mewarisi bumi. Di dalam Matius pasal 5 ayat 5 dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang lembut hatinya, karena mereka mewarisi bumi. Luar biasa, saudaraku. Jadi para pemimpin-pemimpin yang besar dimulai dari kelemah lembutan, dan biasanya juga ketika berhasil menjadi sombong, jatuh. Karena akar daripada kejatuhan adalah kesombongan. Tapi semakin berhasil, kalau kita tetap lemah lembut, semakin diberkati lagi. Di dalam Mazmur 37 ayat 11, namun mereka yang rendah hati akan memiliki bumi dan akan menikmati sendiri atas kelimpahan damai sejahtera. Kalau hati kita ada lemah lembut, hati kita ada damai sejahtera, kita diberkati kekuatan dan kesehatan, maka tidak rugi kalau kita memiliki sifat yang lemah lembut. Berikutnya, apa untungnya kalau kita memiliki yaitu hati yang lemah lembut? Kita membuktikan bahwa kita adalah anak Tuhan Yesus dan mengikuti sifat Bapa kita. Saya ulang lagi di dalam Matius 11 ayat 9. Pikulah kuku atasmu dan belajarlah daripadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan kamu akan mendapatkan kelegaan bagi jiwamu. Ketika kita menerima Yeshua HaMasyiah dalam hati kita, roh kita diubahkan dari yang angkuh, yang sombong, dari yang selalu memenangkan diri sendiri, menjadi hati yang lemah lembut, selalu sabar dan tenang. Maka kalau kita anak Tuhan Yesus, kita membuktikan dengan sifat yang lemah lembut. Ya, kita ingat ketika ahli Taurat membawa orang yang kedapatan berbuat zina seorang perempuan, menurut hukum Taurat Musa, orang yang didapatkan berzina harus dirajam pakai batu. Mereka dengan geram mengatakan itu. Tetapi Yeshua HaMasyiah jawab, aku setuju. Orang yang berbuat zina dirajam pakai batu. Dan silahkan kamu yang belum pernah berbuat dosa boleh melempari perempuan ini. Mereka pergi satu-satu karena mereka juga punya dosa, cuman beda versi dosanya. Kita lihat jawaban Yeshua HaMasyiah tadi dengan lemah lembut menghadapi ahli-ahli Taurat. Jadi kalau kita hidup dalam Yeshua HaMasyiah, berarti kita memiliki sifat kelemah lembutan tadi. Berikutnya, apalagi untungnya kalau kita memiliki sifat kelemah lembutan, kita dapat membimbing orang ke jalan yang benar, membimbing orang yang salah ke jalan yang benar. Galatia pasal yang ke-6 ayat 1 berbunyi demikian. Hai saudara-saudara, bahkan jika seseorang didapati dalam suatu kesalahan, hendaklah kamu yang rohani memperbaiki orang tersebut
dalam roh kelemah lembutan sambil memperhatikan dirimu sendiri supaya kamu jangan dicobai. Kita lihat di sini dikatakan, hendaklah kamu yang rohani memperbaiki orang tersebut dalam roh kelemah lembutan. Ya, bahwa kita dapat membimbing orang yang salah ke jalan yang benar dengan sifat kelemah lembutan tadi. Kalau engkau hanya menghakimi, kamu banyak kekurangan, kamu banyak kesalahan, mungkin orang tua terhadap anak, atau orang tua nyalahin anak menyalahkan orang tua, itu bukan sifat kelemah lembutan. Sekali lagi belajar kepada Bapa kita Yeshua HaMashiach dengan lemah lembut dan rendah hati. Berikutnya, apa untungnya kalau kita memiliki sifat kelemah lembutan? Bahwa kita dapat menyingkirkan segala kotoran dan kejahatan dari hati kita. Dalam Yakobus pasal yang ke-1 ayat yang ke-19 sampai 22 dikatakan. Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 21 yang berbeda demikian. Maka itu, hai saudara-saudaraku yang terkasih, biarlah setiap orang untuk dapat mendengar lambat untuk berbicara, lambat untuk marah, sebab kemarahan manusia tidak menghasilkan kebenaran Elohim. Sebab itu, dengan menyingkirkan segala kotoran, banyaknya kejahatan, terimalah dengan kelemah lembutan firman yang ditanam, yang dapat menyelamatkan jiwa, dan jadilah pelaku firman dan bukan hanya mendengar yang menipu diri sendiri. Dikatakan tadi, sebab itu dengan menyingkirkan segala kotoran, banyak kejahatan, terimalah dengan kelemah lembutan firman yang ditanam. Jadi ketika kita dengarkan firman, jangan mengatakan, apa itu pendeta, pastor itu ngomong aja kayak udah benar aja. Tidak perlu. Terima firman itu dengan sukacita supaya kita dapat menjadi orang yang berubah. Berikutnya, apa untungnya kita memiliki sifat lembut? Kita menjadi orang-orang pilihan Elohim yang kudus. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 12, oleh karena itu, sebagai orang-orang pilihan Elohim yang kudus dan yang terkasih, kenakanlah hati penuh kemurahan, kebaikan, kerendahan hati, kelemah lembutan, panjang sabar. Ditegaskan, sebagai orang-orang pilihan Elohim. Jadi kalau kita memiliki sifat kelemah lembutan, itu ciri-ciri daripada orang-orang pilihan Elohim. Yang dirasuk iblis selalu angkuh, sombong, ya, marah-marah, selalu menghina orang, merendahkan orang. Tapi kalau kita sudah memiliki Yeshua HaMashiach, ada kelemah lembutan, dan kita menjadi orang-orang pilihan Elohim dan mengenakan, yaitu tadi, hati yang penuh kemurahan, kebaikan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan panjang sabar. Jadi inilah ciri-ciri jika kita hidup di dalam kelemah lembutan, pasti dijamin masuk surga. Yang berikutnya, kita dapat meredakan murka atau hukuman daripada Yahweh. Amsal 15 ayat 1 yang berbunyi demikian. Jawaban yang lemah lembut meredakan murka, tetapi perkataan yang menyakitkan membangkitkan amarah. Kita tahu sekarang ini zaman sulit, zaman berbagai macam kejadian, hal-hal yang mengerikan. Banyak omongan orang bukan lemah lembut tapi garang, kasar, kotor, menghina, merendahkan. Kalau engkau anak Tuhan Yesus, hidup dalam Roh Kudus, harusnya jawabanmu selalu lemah lembut menghadapi segala keadaan apapun. Karena ada Roh Kudus yang mengendalikan dirimu sehingga memberikan jawaban yang benar. Yang berikutnya, apa untungnya kita memiliki sifat yang lemah lembut? Ya, di sini ditegaskan bahwa menjadi wanita yang berkenan pada Yahweh dalam 1 Petrus pasal 3
ayat yang ke-3 sampai 4 yang berbunyi demikian, dan di ayat yang ke-15, 1 Petrus pasal 3 sampai 4. Lihatlah kita mengenakan kekang pada mulut kuda, supaya mereka menurut pada kita dan kita mengendalikan seluruh tubuhnya. Lihatlah juga kapal-kapal sekalipun, ya, di dalam 1 Petrus pasal 3, ayat yang ke-3 sampai 4 yang berbunyi demikian. Yaitu kamu yang dandanannya bukan secara lahiriah dengan kepang-kepang rambut dan dengan perhiasan emas atau dengan pakaian mewah, melainkan manusia batiniah yang tersembunyi dalam ketidakbinasaan, yaitu roh yang lemah lembut dan tenang, yang sangat berharga di hadapan Elohim. Jadi roh yang lemah lembut sangat berharga di hadapan Elohim. Di sini ditegaskan bahwa hai para istri, hendaklah tunduk kepada suamimu sendiri, supaya apabila ada juga yang tidak percaya kepada firman, mereka dapat dimenangkan tanpa perkataan melalui perilaku para istri dengan lemah lembut tadi. Di ayat yang ke-15 ditegaskan bahwa tetapi kuduskanlah Yahweh Elohim di dalam hatimu, dan selalu siap dengan kata-kata pembelaan terhadap setiap orang yang menanyai kamu firman mengenai pengharapan yang ada padamu, dengan lembut dan hormat, dengan lemah lembut dan hormat. Kita perhatikan di sini. Jadi ciri-ciri anak Tuhan Yesus selalu hidup dalam kelemah lembutan, selalu hidup dalam kemenangan, tenang menghadapi segala keadaan, karena ada Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita setiap saat. Dan kita lakukan itu semua agar kita dapat masuk ke dalam kerajaan surga di tempat Bapa kita. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu ini. Kami sangat dikuatkan, diteguhkan, agar kami mengikuti teladan Bapa kami, Yeshua HaMasiah, yang memiliki hati yang lemah lembut dan rendah hati. Engkau sudah memilih kami Bapa. Engkau sudah membentuk kami melalui firman dan Roh-Mu, supaya dalam hidup kami sehari-hari, sekalipun kami diperhadapkan dengan hal yang tidak menyenangkan, kami belajar dengan sabar dan lemah lembut, karena itulah yang Kau tanamkan di dalam hati kami, dalam roh kami. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak, supaya sifatnya sama seperti sifat-Mu ya Bapa, yang lemah lembut dan rendah hati. Engkau berkati usaha pekerjaan mereka, studinya. Berkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Persatukan seluruh gereja-gereja-Mu, hamba-hamba-Mu. Biarlah semakin dipulihkan gereja-Mu Bapa. Di dalam nama Yeshua HaMasiah kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Yahweh berkati.